Hari ini kita akan belajar mengenai penyesuaian. Penyesuaian atau ayat-ayat penyesuaian itu biasanya dilakukan di akhir periode. Contohnya hari ini kita akan lakukan pada akhir bulan. Jadi kita punya periode bulan 1, misalnya contohnya bulan 1 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017. Maka 31 Desember inilah kita melakukan ayat penyesuaian. Kenapa dilakukan ayat penyesuaian? Jadi ayat penyesuaian itu dilakukan karena ada beberapa transaksi yang memang hanya bisa dibukukan pada akhir periode. Jadi bukan berarti bahwa di ayat penyesuaian itu ada transaksi yang ketinggalan, tidak. Jadi transaksi pada akuntansi itu harus dilakukan sesuai kronologinya, sesuai dengan urut-urutan waktunya. Ayat-ayat penyesuaian itu dilakukan untuk akun-akun apa saja. Ayat-ayat penyesuaian itu dilakukan untuk beberapa akun. 1. Untuk beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka artinya konsep penyesuaian ini sebenarnya untuk bahan, contohnya misalnya untuk bahan habis pakai bisa, atau untuk asuransi dibayar di muka bisa, untuk sewa dibayar di muka bisa. Artinya beban ini sebenarnya belum dipakai saat ini, tapi sudah kita bayarkan untuk beberapa periode yang lalu. Contohnya misalnya ini saldo akun perlengkapan itu kadang-kadang kita menyebutnya sebagai akun supplies, akun bahan habis pakai, itu perlengkapan, atau kalau biasa disingkat sebagai BHP, bahan habis pakai. Seperti apa saja. Jadi perlengkapan itu berbeda dengan peralatan. Perlengkapan itu seperti halnya misalnya pulpen, kertas, CD-ROM kosong, apalagi ya, tinta dan sebagainya. Misalnya saldo akun perlengkapan pada awal periode atau awal Desember misalnya 2 juta. Kemudian diketahui pada 31 Desember saldo perlengkapan tersisa sebesar 1.240.000. Berarti kita menyesuaikannya gimana? Pada tanggal 31 Desember kita harus menyesuaikan saldo perlengkapan ini. Jadi beban penyesuaian itu adalah beban yang terpakai dalam satu periode keuangan, atau ini beban yang terpakai pada 1 bulan ini. Berarti beban perlengkapan pada debit terpakai berapa? Kalau di awal periode perlengkapannya berjumlah 2 juta, kemudian saldo akhirnya ternyata hanya tersisa 1.240.000, berarti beban perlengkapan yang terpakai berapa? 2 juta dikurangi 1.240.000.
berarti yang terpakai adalah 760.000. Secara otomatis karena sudah terpakai sebesar 760.000, maka perlengkapannya akan berkurang. Maka perlengkapan di sisi kredit sejumlah berapa? 760.000. Itu contoh beban dibayar di muka. Yang kedua kita mengenal akruan pendapatan. Akruan pendapatan itu contohnya apa? Jadi akruan pendapatan itu pembayaran yang ditangguhkan. Misalnya pembayaran piutang. Kenapa pembayaran piutang bisa menjadi akruan pendapatan? Tak kasih langsung ke contoh. Saya mengutip contoh yang ada di buku. Jadi misalnya Solusinet mempunyai perjanjian untuk memberikan jasa pada Pak Rahmat pada tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember. Jasa yang disediakan ditagihkan setiap tanggal 15 setiap bulan. Jadi kalau hari ini tanggal 15 Desember kita melakukan perjanjian, tanggal 15 Januari bulan depan baru kita akan mendapatkan pembayaran. Itu contohnya. Kemudian besaran biayanya berapa? Besaran biayanya, jadi jasa Solusinet itu dibayar sebesar Rp20.000 per jam. Sedangkan Solusinet memberikan jasa sebanyak 25 jam per bulan. Kalau kita kalkulasi berarti setiap bulan pendapatan Solusinet berapa? 20.000 dikali 25 jam. 20.000 dikali 25 jam berapa? 20.000 dikali 25 jam akan mendapatkan bayaran sejumlah 500.000 setiap bulan. Hanya saja pada bulan Desember Solusinet kan belum mendapatkan bayarannya. Maka penyesuaiannya bagaimana? Pada tanggal 31 Desember Solusinet akan membukukan sebagai piutang. Jadi sebesar pendapatan sebesar 500.000 ini sebagai piutang 500.000 tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Jadi yang 500.000 sebenarnya sudah jadi pendapatan, tapi karena belum dibayarkan maka menjadi piutang. Itu contoh akruan pendapatan. Yang ketiga, akruan gaji.
kalau akuran itu adalah pembayaran ditangguhkan, berarti akuran gaji itu adalah gaji yang ditangguhkan. Artinya apa? Kita mempunyai utang gaji. Kenapa kita bisa mempunyai utang gaji? Contoh, solusi net membayar gaji karyawan setiap 2 minggu kerja. Setiap 2 minggu kerja. Contoh, pada bulan pada bulan Desember misalnya pada bulan Desember tanggal 2 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 misalnya. Pada tanggal 2 sampai tanggal 14 Desember 2019 berarti 2 minggu pada tanggal 2 sampai 14 itu 2 minggu. 2 minggu ini hari libur tidak dihitung. Misalnya ada 2 minggu, berarti kalau tanggal 14 liburnya 1 hari, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 hari. 12 hari ini nanti dibayarkan misalnya 120.000. Berarti 10.000 per hari. Kemudian tanggal 15 libur, tanggal 16 sampai tanggal 28 Desember 19 misalnya, 12 hari lagi. Dibayar berapa? Sama, 120.000. Kemudian berarti per harinya 10.000. Kemudian tanggal berapa lagi? 28, 29.000, 30 sampai 31 Desember. Harusnya dibayar nanti pada 30, 31, 31 tanggal 4 Januari. Harusnya 30 sampai tanggal 4 Januari 2020. Tapi pada tanggal 31 Desember kita belum bisa membayarnya. Berarti pada tanggal 31 Desember kita mempunyai utang berapa? Mempunyai utang sebesar 2 hari. 2 hari ini berarti kita harus membayar sebesar 20.000. 20.000 ini akan kita catat sebagai apa? Kita akui sebagai beban gaji, tapi belum kita bayarkan, maka menjadi utang gaji atau utang biaya sebesar berapa? Sampai tanggal 31 Januari 31 Desember kita mempunyai utang sebesar berapa? 20.000. Itu untuk akruan gaji. Kemudian misal ada lagi beban penyusutan. Jadi beban penyusutan itu memang biasanya dilakukan di akhir bulan. Nah, beban penyusutan yang paling mudah itu dilakukan dengan metode straight-line depreciation. Beban penyusutan ini akan mengurangi akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutan itu
pengeluaran kas secara fiktif, jadi tidak benar-benar melakukan pengeluaran kas, tapi penyusutan terhadap nilai aktiva tetap. Maka pada tanggal 31 Desember beban penyusutan nanti akan mengurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Jadi aktiva yang disusutkan itu adalah aktiva tetap bergerak, seperti misalnya kendaraan, peralatan, gedung, dan sebagainya, karena tidak termasuk beban penyusutan misalnya 100.000. Itu untuk untuk penyesuaian beban penyusutan. Kemudian ini beberapa tentang penyesuaian. Maka penyesuaian ini akan berpengaruh pada apa? Pengaruh penyesuaian ini akan berakibat pada penurunan atau kenaikan laba. Penurunan atau kenaikan laba. Saya besarkan dulu ini. Saya kasih contoh pengaruh penyesuaian terhadap laporan keuangan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan. Contoh jenis penyesuaian, ada beberapa jenis penyesuaian nanti. Ini adalah contoh ayat jurnal penyesuaian. Kemudian laporan laba rugi, laba, ini adalah laporan laba rugi. Di sini nanti ada pendapatan, kemudian dikurangi beban sama dengan laba. Kemudian ada neraca, ada aset sama dengan utang plus modal. Contoh jenis penyesuaian yang pertama, bahan habis pakai. Ayat jurnalnya apa? Bahan habis pakai atau perlengkapan tadi, misalnya beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai, misalnya sejumlah berapa tadi, 760.000 misalnya. Sebentar, contoh yang awal tadi sebesar 760.000. Maka bahan habis pakainya berkurang sebesar 760.000. Bebannya menjadi berapa? Sekarang bebannya menjadi 1.240.000. Labanya berkurang menjadi 1.240.000. Misalnya ini bahan habis pakai ini misalnya adalah untuk penyesuaian beban dibayar di muka. Misalnya contoh lainnya, asuransi dibayar di muka.
jika ada asuransi dibayar di muka, maka penyesuaiannya seperti apa? Penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransinya berapa? Misalnya beban asuransinya sebesar 200.000, maka asuransi dibayar di mukanya berkurang sebesar 200.000. Maka pada kolom beban ini nanti bebannya bertambah 200.000 sehingga labanya berkurang 200.000. Kemudian penyesuaian apalagi? Penyesuaian yang kedua misalnya penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Contohnya sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka itu artinya misalnya kita menyewakan properti misalnya. Sebelum properti dipakai, kita menerima dulu uang sewanya, maka itu disebut sewa diterima di muka. Misalnya, sewa diterima di muka ini akan kita akui sebagai pendapatan sewa. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Berbeda dengan akruan gaji yang kita peroleh tadi. Jadi kalau sewa diterima di muka, karena kita sudah menerima uangnya, tapi properti kita belum dipakai sama orang lain, berarti sewa diterima di muka ini termasuk dalam utang. Sewa diterima di mukanya berapa? Misalnya sewa diterima di mukanya 120.000. 120.000. Sewa dibayar di muka ini nanti akan menambah laba sebesar 120.000. 120.000. Kemudian pada utang, karena sewa diterima di muka ini merupakan utang, maka utangnya bertambah sebesar 120.000 mempengaruhi modal sebesar 120.000. Jadi dalam neraca itu ada aset, ada utang, ada modal. Kalau jelas kolomnya begini, sama seperti laporan laba rugi, ada pendapatan, ada beban, ada laba. Jadi pengaruh ketiganya ada di sini. Kita lanjutkan pengaruh yang selanjutnya, misalnya pada penyesuaian akruan pendapatan. Kalau akruan pendapatan ini berarti kita mempunyai piutang, misalnya akruan pendapatan honor. Pendapatan honor misalnya. Akruan pendapatan honor misalnya kita punya piutang, kemudian kita aku sebagai pendapatan honor. Piutangnya berapa? Misalnya piutangnya sebesar 500.000. Itu pendapatan honornya bertambah 500.000. Ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi laba bersih sebesar 500.000. Ini juga akan menambah aset sebesar 500.000. Kemudian selanjutnya, selain ada akruan pendapatan, ada akruan beban. Akruan beban misalnya akruan gaji. Kita punya utang gaji, beban gaji pada utang gaji. Misalnya beban gaji kita tadi berapa? 20.000. Utang gajinya sama 20.000.
utang gaji ini pengaruhnya terhadap apa? Utang gaji ini pengaruhnya terhadap beban, menambah beban. Kemudian karena menambah beban berarti mengurangi laba. Kemudian ada beban penyusutan. Beban penyusutan misalnya penyusutan peralatan kantor. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Misalnya berapa? Misalnya 50.000. Tadi kita penyusutannya berapa untuk penyusutan kantor? 100.000. Itu yang masukkan aja 100.000. Beban penyusutan ini pengaruhnya terhadap apa? Beban penyusutan ini mengurangi aset. Mana letaknya aset? Aset letaknya di sini. Penyusutan ini nanti akan mengurangi aset. Karena mengurangi aset, maka modalnya juga berkurang. Jadi itu tadi pengaruh akun penyesuaian. Tadi pengaruh akun penyesuaian terhadap beberapa akun. Jadi kalau dibaca dari awal, beban dibayar di muka ini berpengaruh terhadap apa? Beban dibayar di muka ini menambah beban, jadi berpengaruh terhadap pengurangan laba. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, misalnya sewa diterima di muka, berpengaruh terhadap apa? Sewa diterima di muka ini akan mengurangi utang, menambah beban, mengurangi utang. Kemudian ada pendapatan sewa diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Contohnya sewa diterima di muka. Kemudian ada akuran pendapatan. Contoh akuran pendapatan honor. Kita dapat piutang. Piutang sebesar 500.000. 500.000 itu piutangnya menambah laba, menambah aset pengaruhnya. Kemudian ada akuran beban. Akuran gaji misalnya. Utang gaji itu nanti akan menambah beban, mengurangi laba. Kemudian selanjutnya ada beban penyusutan. Beban penyusutan itu akan mengurangi aset dan mengurangi modal. Nah, selanjutnya penyesuaian itu bisa terjadi pada persediaan jika persediaan itu atau jika suatu sistem akuntansi dicatat dengan sistem periodik. Jadi penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan. Jadi persediaan perlu dilakukan penyesuaian jika pencatatan akuntansi menggunakan sistem periodik. Jadi kalau kita mencatat transaksi menggunakan sistem perpetual tidak perlu melakukan penyesuaian karena setiap terjadi transaksi pasti akan dicatat perubahan persediaan. Namun persediaan ini perlu disesuaikan pada sistem periodik. Kenapa? Karena sistem periodik itu tidak mencatat perubahan mengenai persediaan, pertambahan atau pengurangan persediaan jika terjadi transaksi. Maka perlu disesuaikan di akhir bulan. Kemudian bagaimana cara menyesuaikan persediaan? Penyesuaian persediaan itu harus dilakukan untuk persediaan awal dan untuk persediaan
akhir. Pertama, penyesuaian pada persediaan awal. Jadi penyesuaian persediaan ini biasanya dilakukan untuk perusahaan dagang, karena perusahaan dagang ini mengelola persediaan. Jadi saya kasih contoh. Jadi penyesuaian persediaan itu dilakukan 1 untuk persediaan awal, 2 untuk persediaan akhir. Contoh saldo persediaan barang awal, saldo persediaan barang dagangan awal. Jadi persediaan barang dagangan awal itu artinya sisa atau saldo persediaan barang di awal periode. Misalnya periode untuk 1 Desember 2019. Sebesar berapa? Misalnya sebesar 5 juta. Kemudian jumlah persediaan barang di akhir periode, sisa persediaan barang di akhir periode, misalnya 31 Desember 2019 sebesar 4.500.000. Penyesuaiannya seperti apa? Penyesuaiannya 1, kita harus menyesuaikan untuk persediaan awal. Jurnalnya seperti apa? Seperti ikhtisar laba rugi di debit, yang dikredit adalah persediaan barang dagang sebesar berapa? 5 juta. Yang kedua, penyesuaian pada persediaan akhir. Penyesuaian pada persediaan akhir, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya dibalik. Sekarang persediaan barang dagangan di debit, yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi sebesar berapa? 4.500.000. Ini barang.
itu untuk sistem periodik. Jadi dalam sistem periodik itu ada persediaan yang perlu disesuaikan. Kemudian dalam sistem periodik itu selain harus menyesuaikan, selain pendekatan ikhtisar laba rugi, jadi sebenarnya ada dua pendekatan dalam penyesuaian. Kita juga menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Jadi untuk penyesuaian dalam persediaan, satu, kita menggunakan ikhtisar laba rugi, atau yang kedua kita menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Contohnya dengan metode yang kedua, kita menggunakan harga pokok penjualan. Maka pertama kita harus melangkum dulu. Harga pokok penjualan di debit, HPP di debit, persediaan barang di kredit. HPP di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Ini berarti kita melakukan penyesuaian untuk barang dagang, untuk saldo barang dagangan awal. Kemudian untuk melakukan penyesuaian di barang dagangan akhir bagaimana? Untuk penyesuaian di barang dagangan akhir berarti tinggal dibalik. Caranya adalah harga pokok penjualan di kredit, sedangkan persediaan barang dagangan di debit. HPP ini untuk saldo barang dagangan akhir. Nah, kalau menggunakan metode harga pokok penjualan, maka hal yang terkait dengan harga pokok penjualan itu ada apa saja? Pertama, kita harus membukukan mengenai satu pembelian, ada lagi retur pembelian jika ada, kemudian untuk beban angkut. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan juga. Yang pertama mengenai pembelian, yang kedua mengenai retur pembelian, yang ketiga mengenai beban-beban, misalnya beban angkut pembelian. Yang pertama dulu, ayat jurnal untuk ayat penyesuaian untuk pembelian. Ayat jurnal penyesuaian untuk pembelian adalah harga pokok HPP di debit, yang di kredit adalah pembelian. Yang kedua untuk retur pembelian. Caranya adalah HPP di kredit, kemudian yang di debit adalah retur pembelian. Yang ketiga adalah beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian, maka HPP di debit dan di kredit adalah beban angkut pembelian.
Nah, yang berkaitan dengan HPP lagi apa? Jika memang di situ ada potongan pembelian, ada kurang tambahan 1 misalnya, jika ada potongan pembelian bagaimana? Potongan pembelian, maka kita harus juga menggunakan ayat jurnal penyesuaian ketika kita mendapat potongan pembelian. Potongan pembelian HPP di kredit, yang di debit adalah potongan pembelian. Itu mengenai ayat jurnal penyesuaian. 1. Jurnal penyesuaian untuk akun-akun berkaitan dengan beban dibayar di muka, akruan pendapatan, akruan ban, contohnya akruan gaji, kemudian beban penyusutan, kemudian pengaruh akun-akun penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca. Jadi ada beberapa akun yang disesuaikan, itu bisa mempengaruhi beban, menambah atau mengurangi laba, dan bisa juga mempengaruhi aset, menambah aset atau mengurangi utang atau mengurangi modal. Kemudian ada penyesuaian pada persediaan. Jadi penyesuaian pada persediaan, saya ulang lagi, penyesuaian pada persediaan itu dilakukan pada pencatatan dengan sistem akuntansi secara periodik. Kenapa? Karena pada perjalanannya, pada saat periode berjalan, perubahan, pertambahan maupun pengurangan persediaan itu tidak langsung dicatat pada sistem ini, maka perlu disesuaikan di akhir tahun. Ada 2 metode yang dipakai untuk penyesuaian persediaan. Yang pertama adalah menggunakan ikhtisar laba rugi. Jadi ini dengan metode ikhtisar laba rugi, penyesuaian ini dilakukan untuk persediaan awal dan persediaan akhir. Yang kedua dengan metode HPP. Jika menggunakan metode HPP, ada beberapa ayat yang perlu disesuaikan. Yang pertama, untuk persediaan barang dagang awal dan akhir. Selain itu kita harus menyesuaikan beberapa akun yang terkait dengan pembelian, atau pembelian, beban angkut pembelian, dan jika kita memungkinkan akan mendapatkan potongan pembelian, maka kita juga harus melakukan penyesuaian terhadap potongan pembelian. Itu mengenai penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya.